Halo semuanya, salam guru penggerak. Pada video koneksi antar materi, modul 1.4 saya akan menjelaskan tentang budaya positif dengan saya, Ika D. Sudiaryanta, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Jemberana. Adapun kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Adapun disiplin positif yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuh kembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian yang menjadi faktor eksternal dalam motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol sebagai guru yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dalam posisi kontrol, guru diharapkan bergerak sebagai manajer, di mana guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Kemudian berikutnya, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas yang positif. Keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adapun tujuannya yaitu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikutnya yaitu disiplin positif. Dalam disiplin positif dapat dibagi menjadi 3, yaitu filosofi Ki Hajar-Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Filosofi Ki Hajar-Dewantara yaitu dengan menjalankan budaya positif maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar-Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun sesuai dengan kekuatan kodrat pada murid. Nilai dan peran guru penggerak yaitu budaya positif dapat terwujud jika seseorang guru memiliki nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar-Dewantara dan profil pelajar Pancasila.
Berikutnya yaitu refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukanlah sebagai penghukum, seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang terlambat datang ke sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperhatikanlah guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman jika murid berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat salah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas, sekolah, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan dimanapun. Sekian dan terima kasih.